Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas kedatangannya di tempat ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama. Tetapi terlebih dahulu saya akan membuat satu sapaan untuk ibu-ibu. Jika nanti saya perlu atau membutuhkan perhatian dari ibu-ibu. Nah, sekarang jika saya ucapkan hello, maka ibu-ibu harus jawab hai. Jika saya ucapkan hai, maka ibu-ibu harus ucapkan hello. Bisa dicoba ya Bu ya. Hello. Hai. Ya, betul seperti itu ya Bu ya. Terima kasih semuanya. Baik, pada kesempatan siang hari ini betul bahwa kita akan belajar bersama-sama, yakni terkait bagaimana cara pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, ibu-ibu semuanya sudah punya anak? Ya, betul. Begitu juga dengan saya juga sudah punya anak. Nah, ternyata pengasuhan dan pendidikan anak itu tidak mudah, ibu-ibu ya. Tidak mudah kan? Ya, tentunya ibu-ibu juga merasakannya seperti apa. Nah, dalam pengasuhan dan pendidikan anak ini terdapat 4 bagian, ya, 4 bagian yang mana kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak atau memahami tingkah laku anak. Yang ketiga, pentingnya anak usia dini mendapatkan pendidikan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu membantu anak sukses atau berprestasi atau mendapat ranking ya, bila perlu di sekolah. Jadi ada 4. Nah, ibu-ibu ada anaknya yang sudah bersekolah di sini? Ada, oh ya ada. Nah, dalam belajar ini ibu-ibu harus ikut serta ya, ikut serta, terlibat, berpartisipasi tentunya, karena dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan cara-cara yang partisipatif, ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu diminta berdiskusi, saling tanya jawab, sharing ya, menceritakan pengalaman, dan juga nanti kalau ada permainan yang kita mainkan ya, seperti itu. Nah, dan saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu ya, mengapa kita mesti menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Ya, mengapa? Ya, nah seperti itu. Gimana Ibu? Mengapa kita perlu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Mengapa? Ya. Ibu yang di sini setuju dengan apa yang disampaikan Ibu yang tadi? Setuju ya, betul. Dan Ibu siapa? Ibu Imas ya, Ibu Imas juga setuju dengan pendapatnya Ibu Pipin tadi. Ya betul. Mengapa? Karena orang tua yang baik, anaknya juga insya Allah menjadi baik. Oleh sebab itu kita selaku orang tua tentunya harus menjadi orang tua yang baik ya. Gimana, setuju? Ya setuju. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita ya. Nah, baik Ibu, dalam kesempatan ini dalam materi bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, salah satunya adalah sikap dan perilaku kita selaku orang tua. Itu sangat berkaitan dengan bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sikap dan perilaku kita selaku orang tua, salah satunya kita harus memperkuat kasih sayang kita kepada anak-anak kita, memahami bagaimana pentingnya menyamakan antara ucapan perkataan yang kita ucapkan dan tingkah laku kita, Bu ya. Nah, terus kita harus menyadari
bahwa anak kita itu adalah peniru orang tua, peniru kita, baik itu untuk hal yang baik maupun buruk, ibu-ibu, ya seperti itu. Nah, yang pertama tadi, mengapa sikap dan perilaku kita selaku orang tua harus memperkuat kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Karena dengan kasih sayang tentunya mereka merasa terlindungi, penuh cinta dan kasih dari kita selaku orang tua, seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus memahami pentingnya menyamakan ucapan dan tindakan. Ya, ketika kita mengucapkan sesuatu, tentunya harus dibarengi dengan tindakan yang sama pula. Jangan sampai kita berkata B, perilaku kita A misalkan atau J. Nah, itu jangan sampai ya. Dan tentunya kita harus ingat bahwa anak kita itu selalu menirukan perilaku-perilaku kita. Makanya tunjukkan perilaku-perilaku yang baik di hadapan anak kita, sehingga anak pun bisa meniru tingkah laku ataupun sikap ataupun perilaku kita yang baik, ya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya bahwa orang tua yang baik harus memiliki konsep diri yang positif, harus selalu berpikir positif ya. Kita harus berusaha menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita. Karena apa? Pentingnya berpikir positif terhadap diri dan kehidupan sehari-hari itu juga akan berdampak terhadap anak-anak kita ya. Karena itu menjadi salah satu cara menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Misalkan nih, kita kehilangan sesuatu, nah, jangan sampai anak-anak kita yang menjadi sasaran atas kemarahan kita, atas kehilangan barang tersebut. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa orang tua yang baik juga penuh dengan kasih sayang yang tadi sempat disampaikan juga, dan tidak melakukan kekerasan. Jika kita memberikan kasih sayang juga dibarengi dengan tidak melakukan kekerasan kepada anak kita, baik itu secara fisik maupun non fisik. Nah, kekerasan fisik misalkan kita memukulnya dengan keras ya, sehingga menimbulkan luka. Nah, itu kekerasan fisik pada salah satu anggota badan anak kita misalkan ya. Terus kalau kekerasan non fisik, ada kekerasan yang tidak dilakukan dengan fisik, tetapi misalkan seperti ini contohnya, misalkan kita memanggil sebutan-sebutan yang kurang baik kepada anak kita, hey dia, kolongok misalnya, seperti itu juga sangat menyakiti hati anak kita ya. Walaupun itu tidak dengan fisik, tetapi hati mereka tersakiti dengan ucapan-ucapan yang kurang baik yang kita ucapkan terhadap anak kita. Itu termasuk ke dalam kekerasan non fisik seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara lainnya menjadi orang tua yang lebih baik, yakni kita harus juga nih, ibu-ibu nih tentunya harus melibatkan ayah juga ya, suami ibu-ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak ya. Karena tanggung jawab kita terhadap anak bukan hanya tanggung jawab ibu-ibu, tetapi juga tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah ya. Seperti itu. Jadi antara ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pengasuhan dan pendidikan anak kita. Nah, jadi dalam hal ini ayah juga mesti dilibatkan dalam pengasuhan ya, membantu ibu dalam pengasuhan karena memberikan manfaat yang baik tentunya ayah ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga cara menjadi orang tua yang baik itu membuat keputusan bersama ya, dan melaksanakan secara konsisten ya. Misalkan dalam pengasuhan dan pendidikan anak itu kita harus berdiskusi dengan baik ya, antara ayah dan ibu, bagaimana kita cara mendidik anak yang baik seperti apa. Jangan sampai dengan hal-hal yang kurang baik, sesuatu hal apapun berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak kita diskusikan ya antara ayah dan ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menjadi orang tua yang baik kita harus menghindari konflik atau pertengkaran di hadapan anak-anak kita ya. Betul, ternyata pertengkaran orang tua dapat memberikan dampak yang negatif terhadap anak, seperti itu ya. Coba ibu lihat anak kita ketika kita bertengkar seperti apa. Mereka
Ibu merasa sedih, ya, konsentrasinya terganggu, belajarnya terganggu, ya. Ya, semuanya aktivitas mereka itu terganggu karena kita bertengkar, ya. Oleh karena itu jangan sampai kita bertengkar, berbeda pendapat, berdebat di hadapan anak kita. Kalau bisa diskusikan dengan baik-baik seperti itu, ya. Nah, jadi tentunya ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, ya. Menjadi orang tua yang baik, salah satunya sikap dan perilaku kita selaku orang tua harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik pula, sehingga dapat berdampak positif terhadap perilaku anak-anak kita. Yang kedua, kita juga harus memiliki konsep diri yang positif, harus selalu berpikir positif. Terus juga kita harus mempunyai kasih sayang kepada anak-anak kita dan tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak kita, baik fisik maupun non fisik. Terus juga ibu harus juga melibatkan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, ya. Terus membuat keputusan bersama, jangan sampai kita antara ayah dan ibu istilahnya tidak satu pendapat, tetapi harus kita kuatkan dalam satu pendapat untuk mendidik dan pengasuhan anak kita, yang seperti itu. Dan kita harus melaksanakannya secara konsisten. Terus juga kita harus menghindari konflik atau bertengkar di hadapan anak-anak kita, seperti itu ibu-ibu, ya. Nah, baiklah, ternyata pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu dan kita akan lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Tapi terlebih dahulu, supaya sebelum kita akhiri, supaya kita rileks kembali, tidak tegang, boleh kita melakukan refleksi. Boleh ibu-ibu berdiri, ya. Nanti ikuti saya, ya. Nah, seperti ini. Ketika saya pegang kepala, ibu-ibu juga ikuti sambil sebutkan apa yang kita pegang. Misalnya gini: kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, boleh ya diikuti. Jangan banyak-banyak, kita lakukan 5 kali saja supaya kita kembali rileks. Oke, siap? Ikuti saya ibu-ibu, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Nah, gimana rasanya? Kembali segar, enak? Ya, terima kasih ibu-ibu, ya. Kita cukupkan sekian pertemuan hari ini dan kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.